Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Pada era ke-53.000, putra Lo Feng yaitu Luo Hai akhirnya menjadi seorang kesatria. Ia adalah kesatria ketiga dari keluarga Luo. Meskipun Lo Feng memiliki dua putra, Luo Ping selalu kurang tertarik dan fokus dalam berbagai aspek selama kultivasinya, bergantung pada bantuan eksternal seperti harta karun untuk menjadi petarung Undying. Adapun Luo Hai, dia mungkin telah memberikan yang terbaik, tetapi dia tidak menemukan banyak hambatan di sepanjang jalan. Bagaimanapun, ayahnya Lo Feng tanpa sadar telah memberinya banyak bantuan. Meskipun dia tidak bermaksud demikian, selalu ada beberapa makhluk hebat yang berusaha keras untuk menyenangkan atau menyanjung Lo Feng. Dengan demikian, Luo Hai tidak dipaksa untuk berjuang melalui cukup banyak hambatan. Bahkan jika dia memiliki bakat yang mengesankan, dia tidak akan pernah secemerlang Lo Feng dan Hong. Bahkan dengan bantuan dari berbagai pihak, berkultivasi untuk menjadi seorang kesatria mungkin merupakan puncaknya, kata Lo Feng. Jika dia ingin menjadi seorang Universe Master, itu akan membutuhkan keajaiban. Bakat yang luar biasa sungguh tidak mudah untuk didapatkan. Untuk waktu yang lama, populasi denyut nadi keluarga Luo tumbuh pada tingkat yang sangat mengejutkan. Tentu saja, kelahiran bakat juga berlimpah. Bahkan sebelum Luo Hai, dua orang lainnya telah menjadi kesatria. Namun, dari sekian banyak yang disebut bakat tersebut, tidak ada yang menarik perhatian Lo Feng. Menurut perhitungannya, bahkan dalam kondisi ideal, mencapai level kesatria akan menjadi puncaknya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi dan tanpa warisan kuno, tiga orang pertama yang menjadi kesatria ini, termasuk putranya Luo Hai, akan berhenti di level petarung Undying. Akhirnya, di era ke-91.000, bakat luar biasa akhirnya muncul dalam denyut nadi keluarga Luo bernama Luo Xianni. Dia adalah bakat yang benar-benar menakjubkan, yang awalnya tidak menikmati status apapun di keluarga Luo. Dia hanyalah seorang pemuda yang tinggal di bintang yang diasingkan. Namun dia telah bangkit dengan cepat. Kemudian dia berhasil menarik perhatian Lo Feng. Lo Feng melakukan uji coba sebentar dan senang dengan hasilnya. Luas wilayah Lo Feng dan beberapa tanah terlantar lainnya di alam semesta sebanding dengan alam semesta Ganwu. Di tanah yang luas ini, akhirnya lahirlah seorang berbakat yang memenuhi harapannya. Lo Feng segera mengangkat Luo Xianni sebagai murid pribadinya. Ini adalah murid resmi pertama Lo Feng. Banyak Universe Master lain yang merupakan petinggi dari ras manusia, bahkan pemimpin kota primal sendiri, telah mencoba membujuk Lo Feng untuk menerima murid-muridnya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah master nomor 1 di samudera alam semesta. Banyak kelompok kekuatan dalam ras manusia sangat ingin mengirimkan bakat dari kubu mereka pada Lo Feng, tetapi Lo Feng tidak pernah ingin menjadi guru. Selain itu, kelahiran bakat luar biasa tidak mudah didapat. Inilah sebabnya Lo Feng membiarkan masalah ini berlarut-larut. Kali ini, Lo Feng secara resmi siap menerima murid. Satu-satunya hal adalah Lo Feng memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk murid-muridnya, yang tidak kalah pentingnya dengan apa yang diharapkan pemimpin kota primal dari murid-muridnya. Bahkan untuk seseorang yang dekat dengannya seperti putranya sendiri, yaitu Luo Hai, Lo Feng tidak membuat pengecualian. Ini menunjukkan betapa keras dan menuntutnya dia. Di era 91.200, Luo Xianni akhirnya menjadi seorang kesatria. Lo Feng sangat ketat dengan prinsip-prinsipnya yang menunda seluruh kemajuan. Kalau tidak, Luo Xianni pasti sudah mencapai terobosannya sejak lama. Pada era 330.000, di dalam ras manusia di wilayah klan penjara purba, lahirlah bakat manusia luar biasa lainnya, yaitu Fire Dome. Di alam liar, ia bangkit sangat memuji
memukau. Ia menarik banyak Universe Master manusia untuk bersaing menjadikannya murid mereka. Ketika Lo Feng akhirnya melangkah ke tempat kejadian, kedua bakat luar biasa ini tidak diragukan lagi menjadi murid Lo Feng. Ketika Lo Feng muncul, para Universe Master lainnya tidak lagi mengajukan keberatan. Bahkan Fire Dome sangat gembira memiliki Lo Feng sebagai gurunya. Faktanya, di puncak tempat Lo Feng, pemimpin kota primal, dan Dewa Sejati Penggong berdiri, mereka tidak perlu menerima murid untuk memantapkan kedudukan dan kekuasaan mereka. Mengingat status mereka, keputusan Lo Feng untuk menerima murid adalah karena ia telah terpikat oleh bakat Fire Dome. Ia merasa bahwa Fire Dome ini adalah kandidat yang baik sebagai pewaris seniornya Jifanzi yang tidak mudah didapat. Fire Dome juga sangat ahli dalam hukum air dan hukum api. Kumpulan pengetahuan yang hilang yang diciptakan Jifanzi dalam perspektif Lo Feng jauh lebih unggul jika dia secara pribadi juga memberikan pengetahuan Jifanzi dikombinasikan lebih lanjut dengan bakat bawaan Fire Dome. Fire Dome pasti akan meraih prestasi besar. Era ke-1.910.000 umat manusia menyaksikan kelahiran Dewa Sejati ketiga, yaitu Dewa Sejati ke-8. Master ke-8 akhirnya berhasil mencapai terobosannya untuk menjadi Dewa Sejati. Ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh makhluk-makhluk agung dari ras manusia. Berbagai kelompok kekuatan teratas di dalam samudera semesta juga mengharapkan hal ini. Hanya saja mereka dipenuhi dengan keraguan mengapa Lo Feng belum berhasil mencapai terobosannya. Pada era ke-9.200.000, Lo Feng menciptakan ras lain. Ras ini mampu berkembang biak jumlahnya dan juga dapat dianggap sebagai bagian dari ras manusia. Ketika ras ini mencapai kedewasaan, ia dapat segera mencapai level penjelajah bintang yang dianggap sangat luar biasa. Mampu menciptakan bentuk kehidupan yang dapat bereproduksi. Ini merupakan terobosan yang membawa kemajuan luar biasa pada diagram struktur kehidupan Lo Feng. Setelah itu, ia mengalami banyak terobosan. Tingkat gen kehidupannya meroket dari 72.000 kali menjadi 79.000 kali, lalu naik hingga menembus 83.000 kali, sebelum akhirnya mencapai titik terendah 85.000 kali, di mana ia berhenti. Waktu berlalu. Sebelumnya, ada banyak undying yang tidak bisa menerobos, dan jumlah totalnya terakumulasi menjadi sejumlah besar. Dengan bantuan warisan peradaban kuno, banyak yang menjadi kesatria. Bersamaan dengan itu, banyak kesatria juga berhasil menjadi Universe Master. Hal ini memungkinkan jumlah Universe Master manusia terus meningkat. Namun, jumlah Dewa Sejati meningkat pada tingkat yang sangat berkurang. Pada era ke-100 juta, umat manusia menyaksikan kelahiran Dewa Sejati keempat, yaitu Dewa Sejati Cermin Gurun. Pada era ke-700 juta, umat manusia menyaksikan kelahiran Dewa Sejati kelima, yaitu Dewa Sejati Qingdong. Pada era sejuta setelah Master Qingdong berhasil menjadi Dewa Sejati, murid kedua Lo Feng, Fire Dome, secara tak terduga berhasil mencapai terobosan dan menjadi Dewa Sejati ke-6 di era manusia. Sungguh suatu keajaiban. Fire Dome telah berada di bawah asuhan Lo Feng setelah Luo Zhenni yang merupakan murid pertama. Luo Zhenni adalah orang pertama yang menjadi Universe Master, diikuti oleh Fire Dome. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa Fire Dome akan menjadi Dewa Sejati dalam rentang waktu mendekati 700 juta era setelah menjadi Universe Master. Hal ini memicu diskusi panas di dalam samudera semesta. Topiknya adalah tentang bagaimana murid Lo Feng telah menjadi Dewa Sejati, namun dia, sang guru, belum menjadi Dewa Sejati. Pada era ke-12, umat manusia menyaksikan kelahiran Dewa Sejati ke-7, yaitu Dewa Sejati Gunung Es. Master Gunung Es akhirnya menjadi Dewa Sejati. Era ke-19, umat manusia menyaksikan kelahiran Dewa Sejati ke-8, yaitu Dewa Sejati Longyan. Master Longyan adalah seorang Universe Master tua yang sebelumnya adalah pengikut guru Origin. Dia juga akhirnya mencapai terobosan. Faktanya,
kelompok Universe Master tua seperti dia semuanya telah menjadi Universe Master tanpa bantuan warisan peradaban kuno. Sekarang, dengan segala macam bantuan yang tersedia, tingkat keberhasilan 80% hingga 90% untuk menjadi dewa sejati hanyalah masalah biasa. Sebaliknya, bagi keturunan mereka, terutama mereka yang mengandalkan bimbingan peradaban kuno untuk menjadi Universe Master, potensi mereka tentu saja lebih rendah. Era ke-10 miliar dianggap sebagai periode terobosan bagi manusia. Akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah mengalami ledakan yang belum pernah terjadi selama abad ini. Hal ini menyebabkan jumlah Universe Master manusia melonjak hingga 239, sedangkan jumlah True God melonjak hingga 21. Melonjaknya dalam 10 miliar era ini terutama terjadi karena adanya akumulasi yang sangat kaya untuk digunakan sejak awal, sehingga memungkinkan terjadinya terobosan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Manusia bukanlah satu-satunya yang memasuki periode terobosan. Kelompok lain di alam semesta asli dan kelompok di samudera semesta juga mengalami terobosan. Bagaimanapun, warisan peradaban kuno memang sangat membantu mereka. Hanya saja mereka tidak menerima warisan sebesar manusia, dan informasi yang mereka miliki tidak sedetail itu. Selain itu, mereka tidak memiliki banyak harta karun dibandingkan dengan manusia. Bagaimanapun, Lo-Feng hanya berada di urutan kedua setelah Raja Dewa di dunia jin. Banyak harta karun yang diperolehnya dari sana semuanya dikirim kembali ke rasnya. Sekalipun demikian, bagi para iblis, jumlah Universe Master melonjak hingga 52 dan jumlah dewa sejati mencapai 4. Awalnya hanya ada 2. Bagi klan serangga, jumlah Universe Master juga mencapai 32 dan jumlah dewa sejati mencapai 2. Bagi ras robot, jumlah Universe Master mencapai 39 dan jumlah dewa sejati ada 3. Bagi klan penjara, jumlah Universe Master mencapai 78 dan jumlah dewa sejati ada 4. Bagi klan kristal, jumlah Universe Master mencapai 49 dan jumlah dewa sejati ada 5. Adapun aliansi Hong, ras-ras tersebut yang awalnya merupakan ras bawahan manusia mengalami babak baru ekspansi besar. Meskipun manusia sengaja menekan mereka dan sengaja memperlambat perkembangan ras bawahan manusia ini sudah memiliki beberapa ratus Universe Master sebagai permulaan. Pada saat itu, jumlah Universe Master dari ras bawahan mencapai 1220, sementara jumlah dewa sejati adalah 7. Berkat peradaban kuno, dalam 100 era pertama, seluruh samudera semesta mengalami percepatan pertumbuhan yang luar biasa. Era reinkarnasi pertama dan kedua tidak lagi mampu melahirkan dewa sejati, tetapi ada sekelompok besar Universe Master yang bangkit di dalamnya. Para Universe Master yang baru diangkat ini secara alami mengikuti jejak sebelumnya saat mereka menyerbu ke dunia jin dengan niat membunuh. Lo-Feng memegang kekuasaan tertinggi di dunia jin. Jadi meskipun ada kejadian-kejadian di masa lalu ketika segelintir ras memprovokasi dan menantang otoritas manusia karena masalah yang berkaitan dengan wilayah, Lo-Feng dengan cepat memberikan hukuman berat di dunia jin. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi atau menentang otoritas manusia. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan semua kelompok yang kuat di samudera semesta melambat secara nyata. Bagaimanapun, akumulasi dari era sebelumnya telah sepenuhnya meletus dalam 10 miliar era terakhir. Seperti halnya manusia, makhluk-makhluk hebat mampu muncul, semua berkat kelahiran para talenta. Untungnya wilayah manusia cukup luas untuk menampung banyak kelahiran ini. 10 miliar era pertama merupakan periode pertumbuhan yang paling eksplosif. Populasi seluruh samudera semesta tumbuh dengan sangat pesat. Namun, saat era triliunan mendekat, laju pertumbuhan melambat. Pada era ke-1,6 triliun, umat manusia menyaksikan kelahiran dewa sejati ke-23, yaitu Hong. Hong, sosok luar biasa dari denyut nadi bumi, hanyalah sosok sekunder bagi Lo-Feng. Ia akhirnya menyeberang untuk bergabung dengan jajaran dewa sejati. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran besar dari berbagai kelompok kekuatan di dalam samudera
samudra semesta. Yang mereka khawatirkan adalah kenyataan bahwa adik laki-laki Hong, yaitu Lo Feng, yang memiliki pengaruh terbesar atas seluruh umat manusia dan merupakan master nomor 1 di dalam samudra semesta, masih sekedar seorang universe master. Ras yang kuciptakan begitu matang, bisa langsung mencapai level bintang. Level gen kehidupanku sudah mencapai 89.999 kali. Sedikit lagi, ini benar-benar perbedaan yang sangat kecil. Lo Feng tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat sulit untuk diambil. Seseorang tidak dapat meremehkan perbedaan tipis antara 89.999 kali dan 90.000. Dalam hal keterampilan, tampaknya hanya ada sedikit perbedaan. Namun, ada lompatan mendasar dalam tingkat gen kehidupan. Menjelang era triliunan, Lo Feng terjebak pada level ini dan tampaknya tidak dapat mencapai terobosan. Dan dalam era triliunan, 3 tembakan yang dilakukan oleh Lo Feng membuatnya jelas bahwa ia memiliki kekuatan mengerikan yang menempatkannya pada posisi superior absolut di samudra semesta. Itu sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut dan membuat berbagai kelompok kuat bergidik. Sebagai Universe Master, dia sudah berada di puncak di samudra semesta. Jika dia menjadi dewa sejati, betapa luar biasanya itu. Era ke-1630 miliar. Di dalam samudra semesta, 2 dewa sejati akhirnya bergabung. Dan untuk pertama kalinya, mereka berangkat menuju sarang binatang sektor, yaitu tanah kegelapan. Di kedalaman tak berujung dari samudra semesta, 2 sosok legendaris melaju dengan kecepatan luar biasa di atas pesawat luar angkasa yang dibentuk dari teknologi tertinggi alam semesta. Mereka adalah Hong, dewa sejati yang telah melalui lebih dari 30 miliar era, dan Devil God, sang penguasa kegelapan dari era alam semesta pertama. Keduanya bukanlah makhluk agung yang paling menonjol di antara para dewa sejati. Namun, mereka memiliki 2 hal yang menjadikan mereka berbeda. Barang berharga tipe mesin yang mampu membentuk ulang realitas, dan kemauan yang tak tergoyahkan. Kekuatan mental yang membuat mereka mampu menghadapi kengerian yang tak terlihat. Mereka menuju tanah kegelapan, sarang dari entitas paling berbahaya di seluruh samudra semesta, yaitu binatang sektor. Namun baru memasuki wilayah pinggiran tanah kegelapan, 3 binatang sektor muncul, melayang dalam kegelapan seperti bayangan dari mimpi buruk. Mereka tidak berbicara, tidak menyapa, mereka langsung menyerang. Jaga perisai energi, seru Devil God dengan suara parau namun kuat. Hong mengangguk, matanya penuh konsentrasi. Serangan energi jiwa yang tak terlihat menerpa pesawat mereka. Meski telah dilindungi oleh teknologi dewa sejati, keduanya merasakan penderitaan luar biasa. Serangan jiwa dari makhluk itu bukan sekedar menyakitkan, itu adalah siksaan bagi jiwa dan kehendak. Serangan yang bahkan barang berharga tertinggi pun tidak bisa sepenuhnya redam. Mereka nyaris binasa dan akhirnya memilih untuk mundur. Sementara itu, di samudra pasir emas, di wilayah lain samudra semesta, tepat di samudra pasir emas, sebuah tempat yang awalnya hanya lautan penuh bahaya, kini telah berubah menjadi kediaman seorang dewa sejati. Juehe, dewa sejati dari era kedua, berdiri di tengah istananya yang mengapung di lautan pasir bercahaya. Ia adalah makhluk penyendiri, tenang dan dihormati. Ia tengah mempersiapkan sesuatu langkah, sebuah pertemuan yang besar. Hati-hati, seru seorang Universe Master bertanduk tembaga kepada para kesatria. Guru telah mengundang 7 makhluk yang agung lainnya. Kalian bersiaplah. Baik, seru para kesatria dengan hormat. Mereka menyebar, memancarkan aura kekuatan dan kehormatan. Tak lama, 2 cahaya muncul dari kejauhan, berubah menjadi sosok Devil God dan Beichi Star Master. Dewa Mata dan Beichi, tak kusangka kalian datang bersama, sambut Juehe sambil tertawa, melangkah keluar dari istana. Ia bertelanjang kaki, kulitnya menyala seperti bara api. Dengan setiap langkah, bunga-bunga api bermekaran di bawah telapak kakinya. Lusinan tanduk emas kecil berkilau di atas kepalanya, memancarkan aura ilahi.
Kalian datang lebih dulu, yang lain pasti segera menyusul, ujarnya. Mereka bertiga masuk ke dalam istana sambil berbincang. Tak lama kemudian, Skeleton Master dan Ninehead Devil Master menyusul. Lalu, 3 garis cahaya menembus langit, dan dari sana muncul 3 sosok paling luar biasa di samudera semesta. Yang pertama, pemimpin kota primal, pemegang kekuasaan tertinggi di antara manusia. Tubuhnya bersinar tenang, namun aura kekuasaannya mengguncang. Yang kedua, Master 9 keterpencilan. Dan yang ketiga, Lo Feng, pemimpin Bima Sakti. Ia mengenakan jubah putih, wajahnya tenang namun matanya memancarkan kekuatan yang membuat Juehe dan Ei Devil God terpaku tanpa suara. Ia bukan dewa sejati, namun kekuatannya melampaui semuanya. Primal, 9 keterpencilan, Bima Sakti, selamat datang, ujar Juehe. Ketujuh makhluk agung lainnya membungkuk ringan. Mereka tahu inilah kekuatan inti semesta. Di dalam istana, 8 singgasana mengelilingi meja bundar kristal yang terbuat dari serpihan bintang. Buah-buahan dari 3 era alam semesta tersaji di atasnya. Para makhluk tertinggi duduk dalam keheningan penuh wibawa. Dewa hati ilusi dan Ei Devil God telah mencoba menjelajahi tanah kegelapan, ujar Juehe. Pemimpin kota primal mengangguk pelan. Ya, mereka memiliki kehendak kuat dan barang berharga tingkat tinggi, tapi mereka tetap diserang oleh 3 binatang sektor begitu keluar dari pesawat ruang angkasa. Serangan jiwa mereka luar biasa, tak terlihat tapi menembus hingga ke inti kekuatan ilahi. Ei Devil God terluka parah, lanjutnya. Bahkan dengan perlindungan artefak mesin, mereka tidak bisa melawan, hanya bertahan lalu mundur. Tenaga mereka berbeda dari kekuatan ilahi, ujar Lo Feng tiba-tiba. Suaranya tenang, namun membuat semua makhluk agung mendengarkan. Mereka menggunakan kekuatan yang berlawanan, energi yang menghancurkan kekuatan dewa dengan cepat, dan juga musnah bersamaan. Divine Eye True Master menghela napas berat. Tanpa harta jiwa tertinggi, bahkan dewa sejati tak bisa bertahan. Jumlah mereka, berapa banyak sebenarnya binatang sektor itu? Lo Feng memandang jauh keluar istana, seolah bisa melihat langsung ke tanah kegelapan. Suaranya pelan namun tegas. Cukup banyak untuk menghancurkan seluruh samudera semesta jika kita tidak bersatu. 8 makhluk tertinggi duduk diam, meresapi makna kata-kata itu. Di luar, pasir keemasan berputar di tengah kehampaan. Angin hening dari kekosongan mengalun, membawa bisikan dari tanah kegelapan. Pertempuran yang akan datang bukan sekedar perang antar galaksi. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan sejati, antara kehendak hidup dan kekuatan pemusnah jiwa. Dan segalanya hanya bisa dimulai dengan bersatunya 8 makhluk tertinggi.